Saudaraku, mari kita serahkan perjalanan ibadah kita malam ini biar mendapatkan tuntunannya. Terpuji-pujilah nama kekal selamanya ya Bapa, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang menuntun hidup kami di dalam Roh Kudus. Terimalah ibadah kami malam ini ya Tuhan Yesus, karena kerinduan kami bersama terus menyenangkan hati Tuhan. Namun kami sadar Bapa, siapa kami ini? Kami manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, Roh Kudus, tuntunlah setiap anak-anak-Mu yang Bapak utus ambil bagian di dalam pelayanan malam ini. Pak Gunawan yang akan menyampaikan perenungan, didampingi Pak Dwi dan kami, serta adik dan anak-anak kami, Mbak Wita, Pak Swiandono, Mbak Eta, Mas Andika, Pak Asani, dan penyelenggara perekaman ini, Mas Otnil, Mas Alven, Mas Nathan, Dimas, Ageng. Tuhan Yesus berkati mereka agar dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Pimpinan Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan itu. Segala kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya pada ini Bapak singkirkan jauh-jauh, sehingga semuanya boleh berjalan seperti kehendak. Matur nuwun Tuhan Yesus, inilah doa penyerahan diri kami. Haleluya, amin. Yang bertugas untuk berdoa pengampunan dosa Mbak Eta, doa pembukaan Om Sui, dan doa syafaat dan penutup Mbak Wita. Firman dari Roma 7 ayat 15-17 dibaca Pak Dwi. 15-17. Iya. Shalom alaihim bisem Yesua Hamashiach. Kita akan menghampiri hadiratnya dalam ibadah malam ini bersama saudara-saudara kita di rumah. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan roh kita sehingga ibadah kita berkenan kepadanya. Kita akan mendoakan negeri juga, bangsa yang sedang bergumul ini, biarlah Tuhan Yesus yang menata. Mari kita angkat pujian untuk kemuliaan namanya dengan pujian yang pertama, yaitu Kun Naik ke Gunung Sion, nomor 367. Ayat 1 dan 3. Puncak Gunung Sion, di mana Tuhan Yesus berkenan berada.
Dia akan membagi-bagikan pertolongan kepada siapa yang membutuhkan. Mari kita angkat pujian kembali. Pertemuan kita semua ini dengan kasih Allah. Bertemu dalam kasih-Nya dengan pujian nomor 553. Saudaraku, di rumah Yesus kita bersuka cita oleh karena Dia yang mengasihi kita. Namun sayang, kita ini manusia yang seringkali melupakan firman-firman-Nya, sehingga kita banyak jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, mari kita bawa dosa kita di hadapan-Nya, karena dosa inilah yang menghalangi kita lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus kita serahkan dosa-dosa kita. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, membawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan bersyukur karena dosaku, kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan bisa akan selalu bertobat ini hatiku di muka Tuhan di muka kasih sayang hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Amin. Menyadari akan dosa yang telah kita bawa di hadapan-Nya, mari kita mohon ditahirkan sebagaimana pemazmur mengajar kita dalam Mazmur
51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbarilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita mohon pengampunan. Bapa, kami saat ini datang menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, untuk membangun ibadah pada malam hari ini. Namun Bapa, kami benar-benar menyadari di dalam kehidupan kami banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Begitu banyak dosa di dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Kiranya Bapa berkenan atas kehidupan kami, mengampuni dan melayakkan kami untuk beribadah pada malam hari ini. Bapa, kami menyerahkan segala beban, segala dosa di dalam kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Kami serahkan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut pengampunan Tuhan Yesus ini dengan rasa syukur. Kita akan masuk ke ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati turun menyembah yang maha kuasa. Dengan rasa sukacita di hadapan Tuhan Yesus yang Maha Kudus, kita ungkapkan itu bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu menjadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita masuk dalam doa pembuka. Terpujilah Allah kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
kami mengucap syukur karena Bapa sudah memberi kami pengampunan. Itu semua karena kasih dan karunia Bapa. Dan kami mengucap syukur boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk membangun ibadah. Kami serahkan sepanjang kebaktian ini nanti di dalam tangan Tuhan Yesus penuh kuasa, sehingga kami boleh dilancarkan karena pertolongan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ketiga hamba baik Pak Edi, Pak Gunawan, juga Pak Dwi Jayono. Biar Roh Kudus menguasainya, sehingga apa yang disampaikan nanti seturut dengan daru. Juga kami menyerahkan doa syafaat dan penutup, juga yang main musik, semuanya yang bertugas malam ini, biarlah Tuhan sendiri yang menuntun. Demikian doa kami Bapa, semuanya kami pinta di dalam nama yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kekasih Kristus, kita bersama akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita ungkapkan hati kerinduan yang penuh kerinduan ini kepadanya dengan pujian "O Sungai dari Allah". Dalam Kristus, bersyukur kalau malam hari ini kita dianugerahi firman Allah dari surat Roma pasal 7 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal 7 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Sebelum kita merenung-renungkannya, menghayatinya, kita mohon terang Roh Kudus dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena dalam ibadah malam hari ini Bapa menganugerahkan firman dalam kehidupan kami. Namun sungguh kami mengakui bahwa kami tidak akan mampu memahami, terlebih-lebih melakukan firman-Mu, karena firman-Mu kudus dan mulia adanya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati ya Bapa, kami mohon pengampunan-Mu. Roh Kudus, anugerahkanlah kepada kami untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami, menerima dengan penuh iman, serta melakukan firman-Mu pada malam hari ini. Hamba-Mu Bapak Gunawan Wibisono yang akan menyampaikan hikmat pengajaran firman, Roh Kudus penuhnya yang menuntun sehingga kehendak Bapa yang dinyatakan. Terpujilah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya membacakan
Kesaksian dari surat Roma pasal 7 ayat 15 hingga ayat 17. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Amin. Shalom Aleichem, Bishem Yeshua HaMashiach. Shalom, Yeshua Mashiach. Kiranya kasih Kristus ada di tengah-tengah kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini, kita bersyukur karena dalam waktu kita pada hari ini, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk membaca bahkan merenungkan firman Tuhan yang kudus. Kita tahu bahwa di dalam kitab Roma ini, apabila kita membaca dengan teliti, terlebih ayat 15, barangkali Mbak Wita bisa mengulang. Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ya, jadi ini adalah satu pengakuan yang jujur ya, dari orang yang menyadari bahwa sesungguhnya manusia ini tidak mengetahui apa yang diperbuatnya. Karena apa yang dikehendakinya itu malah tidak diperbuat, tetapi yang dibencinya itu malah yang diperbuat, ya, dilakukannya. Di sini menunjukkan bahwa manusia ini tidak berkuasa atas dirinya. Kalau meneliti firman ini, berarti apa? Berarti yang ingin diperbuat oleh manusia itu adalah hal yang baik, yang ingin diperbuat, yang ingin diperbuat. Tetapi kenyataannya yang dilakukan justru sebaliknya. Ya. Sehingga pada ayat berikutnya, Mbak Wita. Ayat 16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ya. Hukum Taurat itu menyatakan hal-hal yang harus dilakukan manusia yang baik. Ya. Jadi apa yang baik-baik itu dinyatakan dalam hukum Taurat untuk dilakukan oleh manusia. Ya. Tetapi manusia kenyataannya melakukan sebaliknya, sehingga diakui bahwa hukum Taurat itu adalah baik. Ya. Lalu pada ayat yang ke-16 sekali lagi, Mbak Wita. Ayat 17. Oh, maaf, 17 ya. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, ini ada istilah baru. Ya. Setelah dirasa-rasakan, maka manusia ini menyadari, kalau begitu di dalam diriku itu ada dosa, dan dosa ini yang memimpin manusia ini untuk melakukan apa yang tidak dikehendakinya. Ya. Dan ini membuat manusia itu tidak berdaya dalam kehidupannya untuk berbuat baik. Ayat 19, Mbak Eta.
7 ayat 19. Ya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini mengulang ayat 15 ya, yang menekankan bahwa manusia tidak berdaya untuk berbuat baik. Selanjutnya ayat 20. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ya, ini juga mengulang ayat ke-17 ya. Tetapi juga sekali lagi menunjukkan bahwa manusia itu tidak mampu untuk melawan dosa yang ada dalam dirinya ya. Kemudian berikutnya 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ya. Jadi ada hukum Allah ya. Manusia tahu bahwa ada hukum Allah. Kemudian 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya. Jadi manusia ini menjadi tawanan hukum dosa. Ya. Nah, siapa yang menawan ini? Nanti kita akan mempelajari. Ya. Berikutnya 24, Mas Andika. Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, jadi sampai menyatakan diri bahwa manusia ini adalah celaka, ya, dan tidak mampu untuk melepaskan diri, kemudian mencari pertolongan. Siapa yang dapat melepaskan aku ini? Ya. Berikutnya, Mas Andika. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, tapi bersyukur karena manusia ini mengenal Yesus Kristus ya, Tuhannya. Ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan. Kesimpulan yang bisa kita tarik adalah hukum Taurat itu memang baik, tetapi manusia tidak mampu melakukannya oleh karena pengaruh dosa dalam dirinya. Ya. Dan hukum Taurat itu tidak menolong manusia, tetapi menjadikan manusia mengetahui. Ya. Hukum Taurat itu memperlihatkan ketidakberdayaan manusia dalam melakukan hukum itu. Ini adalah sangat memberatkan. Kita tahu bahwa sejak hukum Taurat diberikan, kegagalan demi kegagalan manusia berjalan hingga berabad-abad sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian ada pertanyaan, loh mengapa masa si manusia itu tidak bisa berbuat baik? Ya. Masa manusia itu tidak berdaya dalam menjalankan pekerjaan yang baik. Ya. Kita baca Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Betapa beratnya ya. Kalau kita mau berbuat baik itu, ya, kita mau berbuat benar, ternyata ada yang menghalang-halangi. Nah, siapa yang menghalang-halangi ini? Bukan yang berwujud. Ya. Yang dikatakan di sini bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Nah, kalau pemerintah itu kan ada strukturnya. Kalau kita tahu pemerintahan dalam negara kita ada presiden, ada menteri ya, dalam kabinet sampai ada dirjen, ada sampai ke bawah. Kita ini melawan pemerintah-pemerintah
melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ya. Jadi ada penghulu dunia yang gelap. Kemudian dikatakan melawan roh-roh jahat di udara. Kita tahu bahwa di bawah, ya, di laut, di udara, ini dipenuhi dengan roh-roh jahat. Itulah yang kita lawan. Ya. Jadi lawan kita itu tidak mudah ya. Bagaimana kita bisa menang melawan mereka itu? Kita tahu bahwa tadi dikatakan bersyukur oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tapi apakah cukup dengan begitu? Kita tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada pertolongan. Tetapi bagaimana kita bersikap sehingga pertolongan itu bisa kita terima? Sebab orang-orang di sekitar Tuhan Yesus pun pernah jatuh. Ya. Kita coba baca Markus 8, Markus 8 ayatnya yang ke-31 sampai ke 33. Ini adalah kejatuhan Petrus. Markus 8 ayat 31 sampai 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Sebentar. Di sini Tuhan Yesus menyampaikan satu berita. Berita ini sesungguhnya tidak hanya berita duka cita, tetapi justru berita sukacita. Karena apa? Karena pada akhir ayat 31 itu dikatakan bahwa dan anak manusia akan bangkit sesudah 3 hari. Ya. Ini kabar sukacitanya. Tetapi bagaimana Petrus bersikap? Berikutnya. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ya. Jadi Petrus ini hanya mendengar satu sisi saja apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus akan menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Ya. Cukup sampai di situ Petrus pemahamannya. Kebangkitan pada hari yang ketiga itu tidak didengar oleh Petrus. Sehingga Petrus dengan beraninya menegur sang guru yang luar biasa ini ya. Kemudian berikutnya, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Iblis merasuki Petrus. Ya. Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus. Bahkan Petrus ini dipandang sebagai murid yang terkemuka. Tetapi iblis merasuki Petrus di depan Tuhan Yesus. Ya. Betapa penguasa-penguasa di udara, betapa pemerintah-pemerintah itu punya kuasa, ya, sehingga seorang murid Tuhan Yesus pun bisa kerasukan iblis ini. Jadi ya, kita jangan merasa bahwa aku ini anak Tuhan, aku ini percaya kepada Tuhan Yesus, aku aktif ke gereja, aku ini pengurus gereja. Jangan dikira iblis tidak bisa merasuki diri kita, ya. Jadi ini hati-hati. Bahkan orang yang berniat baik pun itu bisa dirasuki oleh iblis. Kita baca Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 3, Mbak Eta. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 3. Iya.
ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki-kaki rasul. Ya, jadi Ananias dan Safira ini berniat baik. Ya. Dia menjual tanahnya dan mempersembahkan kepada Tuhan melalui rasul-rasulnya. Tetapi apa yang dilakukannya? Yaitu hanya memberikan sebagian. Ya. Dan ini sudah sepakat dengan istrinya. Ya, kalau dia tidak menjual aja kan tidak apa-apa. Tapi mempersembahkannya itu bisa hanya sebagian. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ya. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ya. Jadi orang yang berniat baik itu juga bisa hatinya dikuasai iblis. Ya. Jadi iblis ini sangat licik, sangat pandai menyusup ke dalam hati orang meskipun orang itu berniat baik. Ya. Dan kita tahu bahwa ini merupakan dusta kepada Roh Kudus. Petrus tidak tahu, tapi Petrus menyatakan ini karena hikmat Roh Kudus yang diberikan kepadanya. Ya. Sehingga efek yang terjadi pada orang yang menderita Roh Kudus pada ayat 5, Mas Andika. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Ya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ya. Ananias rebah dan putuslah nyawanya. Ya. Demikian pula yang terjadi pada Safira. Ayat 8 sampai 10 kok. Kisah Rasul 5 ayat 8. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru memukul suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ya. Jadi Safira pun putus nyawanya. Ini adalah orang-orang yang tadinya berniat baik, kemudian dirasuki iblis dan dia gagal. Bahkan nyawanya pun akhirnya melayang oleh karena hal itu. Jadi sungguh-sungguh tidak mungkin kita itu melawan kuasa iblis. Sehingga tadi dikatakan bahwa apa yang aku kehendaki untuk aku lakukan, justru sebaliknya tidak aku lakukan. Tapi yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Jadi sungguh-sungguh ini memang bukan merupakan hal yang mudah bagi kita. Meskipun kita ini menyebut diri kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi sungguh kita harus sangat berhati-hati dalam melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Ini ditegaskan lagi oleh Yohanes pada 1 Yohanes 15 ayat yang ke-19. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-19, Mbak Mita. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada dalam kuasa si jahat. Jadi tidak terkecuali seluruh dunia ini dikuasai oleh si jahat. Ya. Namun tadi pada bacaan Roma 7 tadi ayat yang ke-25 itu bersyukur oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Mengapa kita bersyukur? Ya. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat yang berikutnya 20, Mbak Wita. Ayat 20. Akan tetapi kita tahu
bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, jadi bersyukur kita bahwa Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Kata yang benar itu diawali dengan huruf besar, artinya kita mengenal Tuhan Yesus ini, ya. Dan kita ada di dalam yang benar, ya. Jadi kita itu ada di dalam Kristus, ya. Jadi apabila kita di dalam Kristus, maka kita bersyukur, ya. Di dalam Anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi apabila kita di dalam Kristus, maka kita bersyukur, ya. Kemudian kita baca Mbak Eta, untuk memperkuat hal ini, apabila tadi hukum Taurat kita tidak bisa melakukan, tapi pada 1 Korintus 9 ayat 21, Mbak Eta. 1 Korintus 9 ayat 21. Ya. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Jadi sesungguhnya di dalam Kristus, ya, kita ini seolah-olah tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di dalam hukum Allah, dan dikatakan aku hidup di bawah hukum Kristus, ya. Jadi kesimpulannya, kita ini tidak berada di luar hukum Allah. Kita hidup ini berada di dalam hukum Allah, yaitu hukum Kristus, ya kan? Apa hukum Kristus itu? Hukum Kristus ini adalah hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Karena melalui tuntunan Roh Kudus, kita bisa menuju kepada hidup yang baik, bahkan hidup yang benar, terlebih hidup kudus. Apabila kita hidup di dalam Kristus, maka Roh Kudus bekerja di dalam diri kita dan memampukan kita untuk hidup baik, benar, dan kudus, ya. Ini harus sungguh-sungguh kita yakini, karena kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan semuanya itu, ya. Dan kita akan menghasilkan buah-buah roh, ya. Baca Kolose 1 ayat 10, Mas Andika. Kolose 1 ayat 10. Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya. Jadi kita itu oleh Roh Kudus dimampukan hidup layak dan berkenan kepadanya. Itu yang pertama. Kemudian kita dimampukan untuk memberikan buah-buah yang baik, ya. Dan kita dimampukan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tetapi ini bukan hal yang mudah, ya. Bukan hal yang mudah. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa melakukan hal ini? Yaitu dengan melatih tubuh badani kita. Kita ini yang biasa berbicara tanpa memikirkan pengaruh yang keluar dari pembicaraan kita terhadap orang lain, sekarang kita harus mengekang, ya.
Janganlah omongan kita ini menyinggung orang dan kemudian akan melukai hatinya, misalnya. Jangan kita mendengar hal-hal yang tidak baik, kemudian mengolah dalam akal pikiran kita dan ingin membalas, ya. Atau hal-hal yang tidak baik begitu. Bagaimana caranya mengkang ini semua? Kita baca pada 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, ini resep Rasul Paulus, ya, yang mengatakan bahwa aku melatih tubuhku untuk menguasai seluruhnya. Tadi pada Roma 7 tadi dikatakan bahwa anggota-anggota tubuhku inilah yang menyeret aku untuk berbuat dosa. Oleh karenanya di sini dikatakan aku melatih tubuhku, ya kan? Supaya tubuh ini tidak menyeret kita pada hal-hal yang berbuat dosa. Jadi mulut bibir kita ini di dalam berkata-kata juga harus diserahkan ke dalam tuntunan Roh Kudus, supaya perkataan kita tidak menyakiti hati orang lain. Ya. Mata kita ini melihat hal-hal, janganlah melihat hal-hal yang buruk yang membuat otak kita ini menjadi gelap. Ya. Telinga kita ini juga janganlah mendengar hal-hal yang membuat kita marah, membuat kita kecewa, membuat kita ini menjadi berpikiran atau bersikap negatif. Ya. Jadi seluruh anggota tubuh kita ini harus kita kelola, ya, kita kuasai seluruhnya. Nah ini tidak mudah, ya. Karena apa? Kok kita ini harus juga melatih tubuh kita ini? Karena apabila kedatangan Kristus yang kedua, maka tubuh ini juga akan dibangkitkan, ya, dibangkitkan, dan bersama-sama dengan jiwa, dengan roh kita akan ditentukan kemana, apakah ke dalam kerajaan surga atau sebaliknya. Ya, jadi tubuh ini juga harus dilatih. Ya. 1 Timotius 4 ayat 10, Mbak Wita. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya. Jadi kita harus berjerih payah dan berjuang. Untuk apa? Agar tubuh kita ini juga nantinya akan dibangkitkan dan menuju kepada kerajaan surga. Daniel 12 ayat 2. Ayat. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ya. Jadi nantinya setelah kita ini dipanggil, ya kan? Artinya kemah kita di dunia ini dibongkar, ya. Kita tubuh kita itu diibaratkan oleh Daniel ini adalah orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, ya. Itu akan bangun, ya kan? Akan bangun. Sebagian mendapat hidup yang kekal, sebagian mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Oleh karenanya, marilah kita sungguh-sungguh berjuang, ya, berjerih payah, ya, menguasai anggota-anggota tubuh kita ini seluruhnya, sehingga kelak pada saat kedatangan Kristus yang kedua kita
dibangkitkan tubuh kita dan menuju kepada hidup yang kekal. Biarlah Roh Kudus menuntun dan menyempurnakan pemahaman kita untuk kita dimampukan memohon dengan sungguh-sungguh Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita sehingga kita hidup baik, benar, dan bahkan kudus untuk menerima kerajaan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus kelak pada waktunya. Amin. Kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan bila malam ini kita diperingatkan kembali bahwa kita harus berjuang walaupun sudah dijanjikan kita orang-orang percaya mendapatkan kehidupan kekal, tapi kita harus tetap menjaga, merawat tubuh kita, melatih tubuh kita supaya tubuh kita dipergunakan oleh senjata kebenaran, yaitu kehendak Kristus, bukan diserahkan pada senjata kelaliman. Itu perlu dilatih. Oleh karena itu, mari kita selalu memohon Roh Kudus menuntun kita agar kita dapat melatih dengan baik, yang akhirnya pada waktunya nanti seperti Daniel tadi, kita akan mengalami kehidupan kekal, diperuntukkan orang-orang yang bijaksana. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita bersyukur kepadanya atas firman ini. Melalui pujian, terimalah ucapan syukurku. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Yesus, sucikanlah hidupku dari segalanya yang aku berikan. Hanya satu alasan selalu iman kekasihan. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Yesus, sucikanlah hidupku. Anugerahkan darahmu, murnikan bagiku, hapuskan dosa, selamatkan jiwa, agar ku tak binasa. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Yesus, sucikanlah hidupku. Aku lakukan untuk memuji Yesus, mengalahkan salahku untukmu, oh Yesus. Kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang boleh kami dengar di malam hari ini. Atas besarnya kuasa kasih-Mu, kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Karena itu Tuhan Yesus, kami pasrahkan tubuh kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus, supaya kami melakukan hal-hal yang baik. Roh Kudus, mampukan kami dan sempurnakan firman ini di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh melakukan apa yang menjadikan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persekutuan-persekutuan doa yang telah Tuhan Yesus bentuk.
baik persekutuan-persekutuan doa di Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, dan Yogyakarta. Berkati seluruh imam, soko guru Piranti yang ada, agar mereka juga terus mendekat dan melekat kepada Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa untuk semua gereja-gereja yang ada, dengan para pendeta, pastor, pekerja gereja di dalamnya. Tuhan Yesus juga yang memberkati mereka, menuntun mereka dalam pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus kiranya berbelas kasih kepada pemerintah yang ada dengan keadaan bangsa ini, baik dengan pandemi maupun dengan segala bencana alam yang terjadi di Indonesia. Tuhan Yesus, beri pemerintahan kami hikmat sehingga mereka tahu bagaimana menghadapi permasalahan yang ada. Juga beri kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang terdampak dalam pandemi maupun bencana alam. Pada akhirnya kami juga akan undur dari ibadah ini. Kami menyerahkan persembahan sukarela yang telah kami kumpulkan. Tuhan Yesus berkati, biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan berkati juga kegiatan kami selanjutnya. Kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jalan jahat, karena Bapalah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang dikebaktian, sungguh senang dikebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Sungguh senang dikebaktian, sungguh senang dikebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.